Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sumber daya alam yang bisa diperbarui. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan jenis sumber daya tersedia di alam atau bisa diolah oleh manusia dan jumlahnya berlimpah sehingga bisa dipakai sering mungkin. Jenis sumber daya alam ini selalu ada sehingga bisa dikatakan tidak akan pernah habis asalkan tidak dieksploitasi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini terdiri atas sumber daya alam hayati dan non hayati. Contohnya mudahnya adalah hewan serta tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati. Lalu ada air, udara, juga sinar matahari sebagai sumber daya alam non hayati. Jenis-jenis sumber daya alam hayati dapat dikembangkan dalam satu relatif sehingga kebutuhan akan produk-produk tersebut akan selalu ada. Misalnya saja tanaman pertanian yang dapat ditumbuhkan, dirawat, lalu dipetik hasilnya dalam waktu singkat. Meskipun selalu tersedia dan bisa diolah, bukan berarti penggunaannya harus berlebihan. Penggunaan serta memanfaatkannya harus benar-benar sesuai kebutuhan juga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, pengguna bukan hanya bisa mengkonsumsi, tapi juga mengetahui bagaimana cara mengolahnya kembali. Misalnya, hasil hutan seperti rotan bukan hanya dinikmati hasilnya saja, tapi juga harus tahu bagaimana menjaga serta merawatnya agar rotan selalu ada. Sumber daya alam yang dapat diperbarui apabila terus-menerus digunakan tanpa adanya pembaruan, maka lama-kelamaan akan habis juga. Apalagi jika dieksploitasi secara berlebihan. Oleh sebab itu, bukan hanya penggunaannya yang harus diatur dengan baik, tapi juga pembudidayaannya sehingga terus dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pembangunan lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan menjadi hal penting harus dilakukan. Untuk sumber daya alam non hayati seperti air, udara, dan sinar matahari bisa terbentuk kembali sesuai dengan siklusnya tanpa campur tangan manusia. Namun manusia juga dapat membantu menjaga kelestariannya lewat tindakan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ketela. Manfaat ketela pohon jika dikonsumsi secara rutin. Mengonsumsi ketela pohon merupakan bagian dari gaya hidup sehat. Karena ada beberapa manfaat di baliknya, berikut beberapa manfaat ketela pohon untuk kesehatan. 1. Menurunkan risiko sindrom metabolik. Sindrom metabolik merupakan kombinasi dari dari gangguan diabetes dan penyakit jantung. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah, kadar kolesterol, dan lingkar pinggang. Ketela pohon mengandung banyak flavonoid dan serat yang dapat melindungi tubuh dari sindrom metabolik dan komplikasi terkait kondisi tersebut. Klaim tersebut benar ketika ketela pohon dapat menggantikan gandum dan nasi sebagai makanan pokok. 2. Mempercepat penyembuhan luka. Ketela pohon banyak mengandung vitamin C, dapat memenuhi 5% dari kebutuhan harian orang dewasa. Vitamin C adalah nutrisi penting untuk produksi kolagen, yaitu komponen struktural dalam jaringan kulit. Mencukupi kebutuhan vitamin C dari makan akan meningkatkan kemampuan tubuh memperbaiki dirinya sendiri, terutama karena vitamin C bukanlah sesuatu yang dapat diproduksi tubuh. 3. Mencegah malnutrisi. Manfaat ketika ketela pohon berikutnya yaitu sebagai pencegah malnutrisi, terutama di negara yang rentan terjadi masalah gizi dan nutrisi. Ketela pohon merupakan tanaman yang toleran terhadap kekeringan dan hama. Tanaman akar ini dapat disimpan di tanah selama beberapa musim tanah sebagai makanan cadangan ketika tanaman lain langka. 4. Mengurangi tekanan darah. Seperti halnya kentang, ketela pohon juga mengandung banyak potasium. Secangkir singkong memiliki 558 mg.
menyediakan 16 hingga 21% dari rekomendasi harian kalium dalam ketika ketela pohon bermanfaat untuk menurunkan tingkat tekanan darah dan membantu menyeimbangkan asupan natrium yang meningkatkan tekanan darah. 5. Baik untuk mengelola berat badan sehat. Meskipun mengandung banyak kalori, singkong juga menyediakan berat dan pati resisten yang dapat meningkatkan bakteri usus yang sehat. Studi menunjukkan bahwa serat dan dari tanaman akar dapat mengurangi keinginan makanan asin, manis, dan tinggi lemak. Serat dalam singkong juga berdampak positif pada mikroba usus dan meningkatkan perasaan kenyang. Itulah yang perlu diketahui tentang nutrisi dan manfaat ketela pohon. Jika ingin tahu lebih banyak tentang gizi dan nutrisi suatu makanan atau memiliki keluhan kesehatan, cara berkembang biak ketela. Ketela pohon berkembang biak secara tidak kawin atau vegetatif. Berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas batang dan berkembang biaknya secara vegetatif buatan dapat dilakukan dengan stek batang. Cara penyampaian singkong agar tahan lama. 1. Segera setelah singkong diterima, kupas singkong bersih di bawah air mengalir. Tutup rapat toples dan simpan di dalam kulkas. Dengan cara di atas singkong bisa tahan hingga 2 minggu. Jadi sikat yang di cara di atas yang bisa diolah menjadi berbagai menu makanan. Belanja di kecipir, hematnya dapat sehatnya banget. Cukup sekian video dari saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.